Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya teman-teman sekalian, sahabat cerdas sekalian, kali ini kita akan mempelajari yaitu soal pi tentang fungsi hadis terhadap ayat yang masuk pada saat tes P3K guru pi di tahun 2020 kemarin ya teman-teman sekalian. Ya, jangan lupa di like, share, dan subscribe di CH Brothers. Semoga informasi dan soal-soal ini bermanfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Langsung ke soal nomor 1. Ya, teman-teman sekalian. Di sini soal nomor 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakat." Ya, jadi di sini hadis ini ya teman-teman sekalian. Sudah itu ruku'a amariki ka amarikin. Jadi di sini untuk yang masuk seperti ini ya model soalnya teman-teman sekalian. Sudah itu sholat dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Rokiin ini ya teman-teman sekalian, maaf ya, rokiin ya. Jadi untuk hadisnya yaitu sholatu kamro'aituma tumu naya sholat sholli ya. Yaitu fungsi hadis tersebut adalah A. Bayan tafsir, B. Bayan mutalak, C. Bayan tasyari, D. Bayan takdir, dan E. Bayan nafs. Jadi di sini teman-teman sekalian, fungsinya itu adalah bayan ini ya, bayan tafsir ya teman sekalian. Jadi jangan teman-teman terkecoh. Nanti itu model soal ini model soal yang seperti ini. Namun ayatnya itu banyak sama, namun hadisnya lain. Jadi fungsi dari hadis itu sebagai apa, seperti itu teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya di sini ada ayat yaitu silakan teman-teman baca, yaitu ini Quran surat Al-Maidah ya, ayat 38. Dan hadisnya itu yang keluar itu li la animauhu hanna ro arba'a ya, an utsiruk wabillahi sayyan wallah. Ini fungsi hadis di atas termasuk ke dalam bayan apa. Jadi nanti disajikan seperti ini ayat ini, seperti yang di atas. Sesudah itu teman-teman itu harus mencari fungsi dari ayat tersebut, fungsi dari hadis tersebut terhadap ayat yang ada di atas. Ya, di sini isian yang paling pas yaitu ya bayan mutalak ya teman-teman sekalian. Yang mana bayan mutalak ini fungsinya yaitu mutlak ya. Jadi apabila ada seseorang yang mencuri itu, maka dipotong tangannya. Jadi itu termasuk hukum Allah. Jadi termasuk di fungsi hadis ini. Sudah itu hadis ini juga mengartikan bahwa yang mencuri itu harus dipotong tangannya sampai ke pergelangannya. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 ini yaitu wa aqimus shalah wa atuz zakat ya. Jadi keluar ini hadis ini. Sesudah itu ayat ini maksudnya wa aqimus shalah wa atuz zakatu wa ruku'u amma araikin rokiin ya. Jadi di sini maksudnya dan dilaksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang rukuk ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Jadi teman-teman silakan lihat ayatnya. Sudah itu ada hadisnya. Syahrul Ramadana zakatan fitrah ya. Jadi di hadisnya itu Syahrul Ramadan zakatan fitrah. Jadi di bulan suci Ramadan itu kita harus membayar zakat itu ya teman-teman. Jadi fungsi hadis di atas adalah, tadi kan ayatnya sama, namun fungsi hadis ini untuk ayat ini apa, seperti itu dipertanyakannya.
Jadi termasuk kepada ya bayan mutalak ya teman-teman sekalian. Bayan mutalak ini yang mana nanti di sini ya teman-teman sekalian bahwa di bulan Ramadan itu kita harus membayar zakat fitrah. Bagi yang tidak bayar maka itu atau yang bayar itu maupun mampu ataupun yang masih miskin seperti itu teman-teman, itu namanya mensucikan diri. Jadi itu diwajibkan. Jadi termasuk dalam bayan mutalak ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu ini ada ya ayyuhallazina amanu izamatu sholatu hisulu hukma aidiyakum. Ini teman-teman sekalian. Jadi Al-Maidah ayat 6 dikeluarkannya. Ini tentang wudhu ini teman-teman sekalian. Ini wujuhakum aidiyakum lamarofik ya. Jadi nanti ayatnya itu ayat Al-Maidah ayat 6. Namun hadisnya lain. Hadisnya disajikan seperti ini ya. Tidak akan diterima sholat seseorang berhadas sehingga ia berwudu. Jadi fungsi hadis di atas ialah A. Bayan tafsir, B. Bayan takrir, D. Bayan mutalak, D. Bayan tashri, dan E. Bayan naqs. Jadi termasuk ke bayan ya bayan takrir ya teman-teman. Jadi bayan takrir ini yang itu bayan ketetapan dari Nabi, yaitu yang mana hadis ini menyatakan bahwa tidak akan bisa orang itu sholat kalau dia dalam keadaan hadas. Jadi hadis ini tentang wudhu, namun ayat ini tentang wudhu maksudnya, tetapi hadisnya itu menyatakan bahwa orang itu tidak bisa sholat, tidak diterima sholatnya kecuali dia berwudhu seperti itu ya. Jadi ingat saja ya teman-teman kuncinya ya. Kalau misalkan hadisnya tentang wudhu, namun ayatnya tidak sah sholat sebelum berwudhu, itu berarti termasuk bayan takrir. Nanti kita lanjut, ada lagi soalnya ya, sama namun berbeda dari fungsi hadisnya. Lalu ke soal nomor 5, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi di sini ayat Al-Baqarah ayat 221 ya teman-teman sekalian. Dikatakan hadisnya yaitu la nikaha illa bil wali, tidak ada nikah tanpa wali ya teman-teman sekalian. Di sini fungsi hadis di atas termasuk bayan, A. Bayan tafsir, B. Bayan takrir, C. Bayan tashri, D. Bayan naqs, dan E. Bayan mutallak. Jadi di sini termasuk ke dalam bayan ya bayan takrir ya teman-teman, ketetapan. Jadi ini harus dilaksanakan. Hadis ini mengatakan bahwa ketetapan dari Nabi itu menyerupai dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Jadi teman-teman harus jeli dalam melihat soalnya teman-teman sekalian. Kalau keluar ayat Al-Baqarah ayat 221 ini, kalau ada hadisnya yaitu la nikaha illa bil waliyin, yaitu tidak ada nikah kecuali ada wali, maka itu termasuk bayan takrir ya teman-teman sekalian. Silakan teman-teman buka yaitu Al-Qur'an ya ayat 221, karena admin takut di sini kemungkinan ada apa namanya itu soal ini ayatnya terbalik itu teman-teman. Maklum saja karena mungkin perbedaan dari Windows-nya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 6. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan ya. Ini teman-teman sekalian, Syahrul Ramadan liyunizah lifahil luqra'unuha. Jadi di sini hadisnya yaitu keluar ini teman-teman sekalian. Ada hadisnya iza ra'aitum muhafusu wa iza ra'aitum hifatir. Ini teman-teman yaitu fungsi hadis di atas adalah yaitu bayan tafsir, bayan tasyari, bayan takrir, bayan naqs, dan bayan mutallak. Jadi termasuk bayan takrir ya teman-teman sekalian, yang mana hadis ini menyatakan dalam takaran
yang mana hadis ini, ayat ini tentang pembayaran zakat di bulan suci Ramadan, sedangkan hadis ini takaran dalam pembayaran zakat ya. Jadi termasuk dalam bayan takrir. Jadi ketetapan bahwa zakat itu ditetapkan per orang itu ada per jiwanya, itu ada takarannya teman-teman sekalian. Jadi itu ya teman-teman sekalian, silakan teman-teman pahami, ayatnya sama namun dalam hadisnya itu berbeda ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 7. Ya, di sini ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza ukmut milas sholati fa khisul wujud wa hukma wa aidiyakum. Jadi di sini ada yang dinamakan, dan hadisnya itu Nabi berwudu hanya dengan mengusap sepatu saja. Di sini hadisnya wujahakum wa aidiyakum illa marafik ya teman-teman sekalian. Jadi masuhwi ibu buruwi sukma war zuhul mi ainin. Jadi rok aini ya, ini teman-teman sekalian. Jadi admin harap teman-teman membuka yaitu Al-Maidah ayat 6 ya teman-teman sekalian. Ayat ini Al-Maidah ayat 6 yang mengatakan bahwa ketetapan yang wajib dalam wudhu itu apa saja seperti ya. Mulai rukun wudhunya ini teman-teman sekalian. Jadi hadisnya itu Nabi itu hanya berwudhu dengan mengusap sepatu saja. Jadi kemarin itu agak bingung ya teman, karena ini hadisnya baru seperti itu ya, kita tidak pelajari namun hadisnya keluar. Jadi fungsi hadis tersebut yaitu bayan tasyari, bayan takrir, bayan mutalak, bayan nas, dan bayan tafsir. Jadi ini termasuk dalam bayan tasyari ya teman-teman. Bayan tasyari ini ketetapan Nabi yang menetapkan suatu hukum itu tidak ada di dalam Al-Quran seperti itu, dalam waktu ibarat itu waktu tertentu ya. Jadi Nabi itu pernah berwudu hanya dengan mengusap sepatu saja ya. Jadi itu ya teman-teman sekalian, ayatnya sama ini ya dengan yang tadi, namun tadi itu fungsi wudu itu untuk apa, fungsi hadisnya untuk apa, namun yang ini fungsi hadisnya untuk apa saja. Jadi disamakan ayatnya tetapi hadisnya berbeda. Jadi kuncinya teman-teman sekalian, silakan nanti teman-teman sekalian itu mengingat ayatnya, sesudah itu hadisnya itu apa. Jadi fungsi bayan itu bayan apa, seperti itu ya yang diinginkan soal. Lanjut ke soal nomor 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya di sini ya teman-teman sekalian, kutiba alaikum hadara ahadukum mawutina taro kahyar. Jadi di sini diwajibkan atas kamu apabila mau hendak menjemput seorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 190. Silakan teman-teman buka ayatnya. Admin takut salah nanti ada yang terbalik ini nampaknya teman-teman sekalian. Sudah itu hadisnya itu keluar yaitu lawasiatin liwaris ya. Jadi tidak ada wasiat untuk ahli waris seperti itu. Jadi maksud ini termasuk dalam A bayan tafsir, B bayan naks, D C bayan takrir, D bayan tasyri, D E bayan mutalak. Jadi di sini bayan naks ya teman-teman sekalian. Jadi di sini hadis ini menaskan dari Al-Quran ini. Jadi fungsi dari hadis itu dalam menerangkan ini, sedangkan di sini kan untuk memberi karib, jika dia meninggal harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa. Jadi dinakskan oleh hadis ini teman-teman sekalian. Jadi tidak ada wasiat untuk waris seperti itu ya. Jadi teman-teman silakan pahami lagi, pelajari, dan ayat-ayatnya admin harap teman-teman silakan baca ayat yang dikasih admin tadi ya.
Jadi Amin takut ayat ini terbalik teman-teman sekalian, nampaknya terbalik ya. Nanti teman-teman baca ayatnya dalam Al-Quran, silakan buka Al-Qurannya masing-masing ya teman-teman sekalian. Ya, jadi untuk itu teman-teman sekalian, ini ya, yang selanjutnya ini ya teman-teman sekalian, FR yang akan admin kasih dari apa nama itu, dari ayat tadi ya, di sini teman-teman sekalian. Ya ini bentuknya ya, FR-nya yang masih mentah tadi. Namun tadi admin sudah membuat dia soal ya. Jadi di sini ada bayan tafsir itu seperti apa sudah itu ya. Ada wa aqimus shalah wa atuz zakat warkamu ma'azik waruku'u ma'arrakiin ya. Jadi dan laksanakan sholat, tunaikan zakat itu ya, termasuk bayan apa dari bayan tafsir, sudah itu ada bayan mutalak, sudah itu ada lagi banyak teman-teman sekalian ya. Amin harap di sini silakan pelajari soal-soal ini, karena soal ini semuanya masuk ya teman-teman, baik itu dalam tes P3K yang tahun kemarin maupun tes PNS sama ya teman-teman sekalian. Jadi admin harap teman-teman pelajari soal-soal ini supaya nanti pas saat mendapatkan soal ini tidak kaget lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.